Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lenongka. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik yang terkenal banget pada tahun 70-an dan dramanya itu pernah jadi populer banget di Indonesia pada tahun 90-an. Dia adalah Anggi Chiu Ngarci atau Chow Yache. Anggi dilahirkan di Hong Kong tanggal 15 November 1953. Dia merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang pengusaha, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Di tahun 1971, Anggi lulus dari Sungtak Catholic English College, lalu kemudian bekerja sebagai pramugari di Japan Airlines. Pada tahun 1973, Anggi berpartisipasi dalam kontes Miss Hong Kong pertama yang diselenggarakan oleh stasiun televisi TVB. Dalam acara tersebut, dia menjadi runner-up ketiga. Selesai acara, Anggi tidak langsung masuk ke dunia industri hiburan. Dia memilih kembali bekerja sebagai pramugari selama 2 tahun sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu dia memutuskan untuk bergabung dengan TVB sebagai asisten sutradara, presenter, lalu kemudian menjadi aktris. Sejak awal karirnya, Anggi langsung bermain dalam sejumlah film dan serial televisi sukses seperti Vanity Fair, The Heaven Sword and Dragon Saber, Chor Lau Hung atau Chu Liu Xiang, dan lainnya. Di tahun 1975, Anggi menikah dengan seorang dokter sukses bernama Wong Hon Wai. Keduanya kemudian dikaruniai 2 orang anak. Sayangnya pernikahan Anggi tidak berjalan lancar dan sering diterpa gosip miring. Saat itu Anggi dikenal dengan kepribadian dan suaranya yang lembut. Sosoknya anggun dan tenang. Image-nya juga bersih. Namun menurut seorang artis bernama Sandra Eng, semua itu hanya pura-pura. Sandra bilang kalau dia itu nggak suka banget sama Anggi karena pernah selingkuh sama lawan mainnya bernama Tony Wong. Jadi, di tahun 1978, Anggi syuting film berjudul Peel Off the Wrong Teeth and Remove the Wrong Bones bareng Tony. Saat itu Tony dikatakan terang-terangan menunjukkan ketertarikannya ke Anggi. Padahal, baik Anggi maupun Tony sama-sama sudah berkeluarga. Saat itu Tony dikatakan suka ngasih surat cinta ke Anggi. Surat-surat itu disimpan sama Anggi di rumah dan ketahuan sama suaminya. Surat-surat tersebut kemudian tersebar di media dan jadi kontroversi. Meskipun begitu, hubungan keduanya ternyata nggak berlanjut. Bahkan di kemudian hari, Tony memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan menjadi seorang biksu. Selanjutnya, saat membintangi drama The Heaven Sword and Dragon Saber dan Chor Lau Hung atau Chu Liu Xiang, Anggi kembali digosipkan dekat sama lawan mainnya Adam Cheng. Lagi-lagi keduanya sudah berkeluarga. Namun hubungan keduanya nggak berlanjut dan gosip pun hilang dengan sendirinya. Di awal tahun 80-an, nama Anggi semakin populer saat membintangi serial televisi berjudul The Bund bersama Chow Yun Fat. Popularitas Anggi terus menanjak seiring dengan semakin banyak film dan serial televisi yang dibintanginya. Namun di sisi lain, kehidupan rumah tangganya ternyata tidak berjalan dengan baik. Di tahun 1983, Anggi memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Perpisahan keduanya diliputi dengan perang hak asuh atas kedua anak mereka. Namun akhirnya, Anggi berhasil mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya dan bercerai dari Wong Hon Wai. Selanjutnya Anggi kembali dekat dengan seorang aktor bernama Melvin Wong. Di tahun 1984, keduanya menikah di Amerika. Di kemudian hari, Melvin yang merupakan sarjana farmasi melanjutkan pendidikannya di University of London, jurusan hukum. Setelah lulus, Melvin alih profesi menjadi pengacara. Pada tahun 1987, mereka dikaruniai seorang anak bernama Wesley Wong. Saat ini,
Weasley mengikuti jejak kedua orang tuanya terjun ke dunia hiburan. Di tahun 1985, Anggi bermain dalam serial televisi berjudul The Reincarnated Princess. Dalam drama ini, Anggi memerankan sosok Dewi Kwan Im. Saat itu Anggi dinilai kurang pantas memerankan sosok Dewi Kwan Im karena sudah pernah bercerai dan menikah lagi. Selain itu, Anggi juga aslinya beragama Katolik, sehingga drama ini mengundang diskusi beberapa komunitas agama Buddha dan umat Kristen. Di tahun yang sama, kontrak kerjasama Anggi dan TVB berakhir. Setelah itu Anggi memilih berhenti syuting dan fokus mengurus keluarganya. Di awal tahun 90-an, Anggi mulai muncul lagi lewat drama-drama produksi Taiwan. Di Indonesia sendiri, Anggi dikenal lewat drama berjudul White Snake Legend atau Legenda Ular Putih. Drama ini dibuat berdasarkan cerita rakyat di Cina tentang percintaan antara seorang manusia pria dan siluman ular putih. Ada banyak versi drama dan film yang dibuat berdasarkan cerita rakyat ini. Namun versi Anggi dianggap sebagai versi yang paling klasik. Drama ini dirilis tahun 1992 dan langsung menjadi drama yang sangat populer. Meskipun di tahun-tahun selanjutnya, drama maupun film dengan tema yang sama terus dibuat ulang, namun sosok siluman ular putih versi Anggi tetap menjadi yang paling dikenang dan paling ikonik. Di Cina sendiri, drama ini menjadi salah satu drama dengan tingkat pemutaran ulang tertinggi. Jadi dramanya itu udah diputar ulang beberapa kali selama lebih dari 20 tahun. Dari tahun 90-an sampai 2010-an. Pokoknya semua generasi harus kenal sama Pai Su-chen. Di tahun 2006, Anggi melanjutkan pendidikannya di Universitas Tsinghua. Setelah itu dia masih bermain dalam beberapa drama dan film di Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Drama terakhirnya sampai saat ini berjudul Putri Pemberontak, tayang di tahun 2021. Meskipun udah jarang tampil di layar kaca, Anggi sesekali tampil sebagai bintang tamu. Dia juga menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan amal. Pada tahun 2018, Melvin memutuskan untuk berhenti menjadi pengacara dan kembali bermain dalam sejumlah film dan drama hingga saat ini. Buat para penggemar Anggi, sosoknya sebagai siluman ular putih di tahun 90-an itu pasti menempel kuat banget dalam ingatan. Beberapa tahun terakhir ini, banyak banget yang ngepoin penampilan terbaru Anggi, dan banyak yang kagum. Karena sebagai artis senior, dia nggak kelihatan kayak artis senior. Wajahnya ya gitu-gitu aja, awet muda banget. Ini fotonya waktu dia ulang tahun ke-70, tanggal 15 November kemarin. Aku nggak tahu apakah foto ini udah diedit atau make up-nya memang bagus banget, tapi yang jelas dia itu kelihatan awet muda dan tetap cantik anggun gitu ya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. eh, 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 eh.